tak tahan dengan semua ini. Terpaksa aku santet mertuaku dan si pelakor jahat yang dengan sengaja menghancurkan rumah tanggaku dan suamiku. Kubuat dia menyesal dan menderita seumur hidup. Malam itu, hujan turun deras. Petir menggelegar seolah langit sedang meluapkan amarahnya. Aku duduk di sudut kamar memeluk lutut sambil menahan tangis yang sudah lama tak mampu aku bendung. Rumah yang dulu penuh cinta kini hanya dipenuhi oleh suara dingin dan tawa palsu. Semua berubah sejak wanita itu datang dalam hidup kami. Wanita yang tak pernah kuundang, tapi dengan lancangnya merebut suamiku. Bukan hanya itu, mertuaku yang dulu kuanggap sebagai ibu sendiri, malah mendukungnya. Aku yang selalu berusaha menjadi istri dan menantu terbaik, hanya dianggap beban di mata mereka. Luka ini semakin dalam setiap kali melihat suamiku, yang dulu berjanji sehidup semati, kini berubah menjadi sosok asing. Di ruang tamu, suara tawa mereka terdengar jelas. Mereka sedang duduk bersama, makan malam seperti keluarga bahagia, sementara aku di sini, menahan lapar dan sakit hati. Tak ada lagi tempat untukku di meja makan itu. Aku hanyalah bayangan di rumahku sendiri. Sudahlah, Maya, jangan drama. Kalau kamu nggak tahan, ya pulang saja ke orang tuamu, kata suamiku dingin saat aku mencoba bicara padanya beberapa hari lalu. Kata-katanya menusuk, membuatku sadar bahwa aku tak lagi berarti baginya. Namun, pulang ke orang tuaku bukanlah solusi. Aku ingin berjuang. Rumah tangga ini adalah hasil kerja keras kami selama 5 tahun, dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Tapi semakin aku bertahan, semakin banyak luka yang kuterima. Beberapa hari lalu, aku menemukan lipstik merah di kantong jas suamiku. Saat kutanya, dia hanya tertawa sinis. Jangan jadi istri paranoid. Itu cuma rekan kerja, katanya dengan nada meremehkan. Aku tahu dia berbohong. Lipstik itu bukan sekadar benda. Itu adalah simbol dari pengkhianatan yang perlahan menghancurkan hatiku. Dan aku tahu siapa pemiliknya, Lila. Wanita dengan senyuman licik yang selalu memandangku dengan tatapan meremehkan. Malam itu, aku memutuskan sesuatu. Aku tidak akan diam lagi. Jika mereka bisa mengkhianatiku tanpa rasa bersalah, maka aku pun akan bertindak. Tapi bukan dengan cara yang mereka sangka. Aku akan membuat mereka merasakan sakit yang lebih dalam. Aku pergi ke kamar belakang, tempat aku menyimpan sesuatu yang selama ini hanya menjadi rahasia. Buku tua pemberian nenekku. Di dalamnya ada banyak hal yang dulu kukira hanya dongeng. Tapi sekarang aku merasa buku itu adalah jawaban. Kalau orang jahat menyakitimu, jangan biarkan mereka menang. Lawan dengan caramu sendiri. Pesan nenekku yang masih kuingat jelas. Aku membuka halaman demi halaman, mencari apa yang kubutuhkan. Aku tahu ini berbahaya, tapi hatiku sudah terlalu hancur. Aku harus melakukan sesuatu, apapun itu. Ketika aku menemukan mantra yang tepat, aku membaca setiap kata dengan seksama. Aku tahu sekali aku melangkah, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tapi aku sudah siap. Aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan. Rasa sakit, kehilangan dan penyesalan yang tak berujung. Malam itu dengan lilin menyala dan aroma dupa memenuhi kamar, malam itu udara terasa berat. Lilin-lilin yang kupasang di sekeliling ruangan bergetar tertiup angin dari celah jendela. Dupa yang membakar memenuhi kamar dengan aroma pekat, membuat pikiranku semakin fokus pada niat yang telah bulat. Aku menutup mata, membayangkan wajah mereka satu persatu. Lila, dengan senyum sinisnya dan mertuaku yang selalu menyudutkanku. Bayangan mereka begitu nyata di benakku, memicu bara amarah yang sudah lama kupendam. Tanganku gemetar saat memegang jarum kecil yang harus kugunakan untuk menyempurnakan ritual. Kain putih yang sudah kugambar dengan simbol-simbol dari buku tua itu tergeletak di hadapanku. Di tengahnya ada boneka jerami kecil yang telah kusulam dengan sisa kain milik Lila yang kudapatkan dari ruang tamu. Beberapa waktu lalu, dia ceroboh meninggalkan scarfnya di sofa. Aku tahu ini bukan kebetulan. Mungkin dia sengaja sebagai tanda bahwa dia merasa telah menang. Tapi scarf itu sekarang ada di tanganku, dan dia tidak akan tahu bagaimana aku menggunakannya. Kubisikkan nama mereka satu persatu. Lila, Sri. Nada suaraku berubah menjadi lebih berat, seakan-akan bukan aku yang berbicara. Jari-jariku menancapkan jarum itu ke boneka jerami tepat di bagian dada. Sekilas,
Angin berhembus lebih kencang. Lilin-lilin berkedip hampir padam. Aku membuka mata dengan napas terengah-engah. Rasa takut sempat menghampiri, tapi aku menolaknya. Ini bukan waktunya untuk ragu. Mereka telah menghancurkanku, dan aku hanya ingin keadilan. Keesokan harinya, aku mendengar kabar dari tetangga bahwa Lila tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, dan ia terus mengeluh tentang rasa sakit di dadanya, seolah-olah ada benda tajam yang menusuknya dari dalam. Aku tersenyum kecil mendengar cerita itu, tapi tidak membiarkan diriku tenggelam dalam kepuasan terlalu cepat. Ini baru awal. Beberapa hari berikutnya, mertuaku mulai mengalami hal-hal aneh. Di dapur, dia sering mendengar suara-suara yang memanggil namanya. Malam hari, dia terbangun dengan keringat dingin, mengaku melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Aku mendengar cerita ini dari suamiku, yang mulai tampak cemas. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ibu jadi aneh akhir-akhir ini, katanya suatu malam. Dia akhirnya mengajakku bicara untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Mungkin kita harus cari orang pintar. Aku hanya mengangguk, pura-pura peduli. Dalam hati, aku tahu ini adalah hasil dari usahaku. Namun, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada beban berat di dadaku, seolah-olah aku juga terkena imbas dari apa yang kulakukan. Malam-malamku menjadi tidak tenang. Aku bermimpi tentang bayangan yang sama, dengan suara tawa Lila dan mertuaku yang menggema, menyalahkan semua padaku. Tapi aku tidak akan berhenti. Aku telah memulainya, dan aku harus menyelesaikannya. Malam berikutnya, aku menambah satu boneka lagi. Kali ini, boneka itu melambangkan suamiku. Aku sudah terlalu lama membiarkannya pergi begitu saja. Dia adalah akar dari semua masalah ini. Jika dia tidak lemah, jika dia tidak tergoda, rumah tangga kami tidak akan hancur. Aku mengambil beberapa helai rambut yang pernah kudapatkan dari sisirnya. Kutaruh di boneka itu dengan hati-hati, lalu kuikat dengan benang merah. Rasakan sakitku, bisikku, sebelum menancapkan jarum di perut boneka itu. Aku memandangi boneka jerami itu lama sekali, seolah-olah sedang memastikan setiap detailnya sempurna. Rasanya belum cukup hanya dengan satu tusukan. Kemarahan yang sudah lama kupendam ingin kutumpahkan semuanya. Jarum kedua, ketiga, bahkan keempat kutancapkan tanpa ragu. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, hanya angin yang sesekali berbisik lewat celah jendela. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan sesuatu, entah apa. Hatiku berdebar kencang, tapi aku merasa puas. Ini bukan sekadar balas dendam, ini adalah keadilan. Keesokan paginya, suamiku tidak bangun seperti biasanya. Aku mengetuk pintu kamarnya, tapi tidak ada jawaban. Ketika aku buka pintunya, dia masih terbaring di ranjang, wajahnya pucat. Nafasnya pendek-pendek, seperti orang yang baru saja berlari maraton. Aku nggak tahu kenapa, badanku sakit semua, katanya lemah. Aku berpura-pura panik, membantunya duduk, meski dalam hati aku tahu ini adalah akibat dari apa yang kulakukan semalam. Dia mencoba berdiri, tapi tubuhnya ambruk kembali ke kasur. Aku nggak kuat, Maya. Tolong panggilkan dokter, pintanya. Aku mengangguk pelan, tapi aku tidak benar-benar berniat melakukannya. Di luar kamar, aku mendengar suara mertuaku. Kenapa kamu nggak urus suamimu dengan benar? Sindirannya seperti biasa. Dasar istri nggak becus. Aku mendekatinya dengan senyum yang kusembunyikan. Bu, mungkin suami saya sakit karena terlalu capek. Saya akan urus, kataku pelan, meski sebenarnya aku ingin tertawa. Malam itu, aku melanjutkan ritualku. Kali ini, aku memperkuat mantranya. Aku ingin memastikan mereka merasakan semua penderitaan yang selama ini kupikul sendiri. Aku mengambil potongan kuku lila yang pernah kutemukan di kamar mandi beberapa minggu lalu. Aku menyimpannya bukan karena alasan tertentu, tapi sekarang aku tahu mengapa aku harus memilikinya. Aku melilitkan benang hitam di boneka jerami yang mewakili lila, melingkari lehernya beberapa kali. Dengan jarum kecil di tanganku, aku menancapkan langsung ke bagian yang kulilitkan. Aku memejamkan mata, membayangkan wajahnya, mendengar tawanya yang meremehkan. Beberapa saat setelah itu, aku mendengar sesuatu di luar jendela. Suara langkah kaki. Aku berhenti, mengintip melalui tirai. Tidak ada siapa-siapa di luar sana, tapi aku merasa diawasi.
Aku mencoba kembali ke mantraku, tapi suara langkah itu terdengar lagi, lebih dekat kali ini. Aku menoleh ke pintu kamar, memastikan sudah terkunci. Suara itu berhenti, tapi udara di ruangan mendadak terasa dingin. Aku tidak peduli. Aku harus menyelesaikan ini. Lila pantas menderita. Dia pantas mendapatkan apa yang dia tanam selama ini. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih tegas, mengabaikan rasa takut yang mulai menyusup ke pikiranku. Esoknya, kabar mengejutkan datang dari tetangga. Lila ditemukan pingsan di rumahnya dengan wajah penuh ketakutan. Mereka mengatakan dia berteriak histeris semalaman, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dia terus menyebut namaku di sela teriakannya. "Maya, tolong aku, jangan." Itu yang dikatakan tetangga tentang apa yang keluar dari mulutnya. Aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ketika suamiku mendengar kabar itu, dia hanya menggeleng. Mungkin dia stres. Belakangan ini dia kelihatan gak sehat, katanya. Aku tersenyum tipis, merasa kemenangan sudah semakin dekat. Tapi malam berikutnya sesuatu yang aneh terjadi. Aku terbangun dengan suara yang sama seperti malam sebelumnya. Langkah kaki. Kali ini lebih jelas, seperti ada yang berjalan mondar-mandir di luar kamarku. Aku menatap pintu dengan gugup, tapi aku tidak berani mendekat. Suara itu berhenti, diikuti oleh ketukan pelan. 1 kali, 2 kali. Aku menggenggam erat buku tua itu, mencoba membaca ulang mantra perlindungan. Namun, sebelum aku selesai, pintu terbuka sedikit. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya angin yang masuk dan membuat lilin di meja nyaris padam. Aku menoleh ke arah boneka-boneka jerami yang masih tergeletak di meja. Salah satu boneka bergerak sedikit seperti disentuh angin. Aku mematung, tidak tahu harus berbuat apa. Di sudut ruangan, aku melihat bayangan besar berdiri diam. Tawa samar terdengar dari arah sana, membuat tubuhku gemetar. Aku menyadari, apapun yang telah kulakukan, ini bukan hanya tentang mereka lagi. Aku mungkin telah membangunkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kupikirkan. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku terasa berat. Suara-suara itu semakin keras, memanggil namaku. Aku menatap boneka-boneka itu dengan napas tertahan, sadar bahwa semua ini belum selesai. Bayangan itu tidak bergerak, tapi keberadaannya begitu nyata. Aku mencoba menggerakkan kakiku untuk menjauh, tapi tubuhku seperti terpaku di tempat. Suara tawa itu semakin jelas, menggema di ruangan, bercampur dengan bisikan-bisikan kecil yang tidak kupahami. Aku menutup mataku, memaksa diriku untuk tetap tenang. Ini hanya halusinasi, bisikku pelan, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Namun ketika aku membuka mata lagi, bayangan itu sudah berada lebih dekat, berdiri tepat di depan meja tempat boneka-boneka itu diletakkan. Tiba-tiba lilin-lilin padam semua. Gelap menyelimuti ruangan, hanya menyisakan cahaya redup dari bulan yang mengintip dari celah jendela. Napasku semakin tidak teratur. Aku bisa merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitku, seperti tangan yang tak terlihat menyentuh pipiku perlahan. Aku menggenggam buku tua itu lebih erat, membalik halaman dengan panik, mencari mantra pelindung yang kutahu ada di sana. Namun, halaman yang kutemukan kosong, seakan-akan tulisan yang ada sebelumnya menghilang begitu saja. Aku mulai menangis, tapi air mata itu bukan karena ketakutan saja. Ada sesuatu yang menghantam hatiku, rasa bersalah yang tiba-tiba muncul dan menjeratku seperti rantai. Bayangan itu mulai bergerak melingkar di sekitarku. Aku mendengar suara-suara yang familiar, suara mertuaku, Lila, dan bahkan suara suamiku. Mereka berbicara bersamaan dengan nada yang penuh celaan dan kemarahan. "Kamu pikir ini semua salah kami? Kamu yang membawa malapetaka ini ke dalam hidupmu sendiri, Maya. Kamu tidak lebih baik dari kami." Aku menutup telingaku berteriak agar suara-suara itu berhenti. Tapi semakin aku berteriak, semakin keras mereka menggema di ruangan. Rasanya seperti berada di tengah badai, tanpa tempat untuk berlindung. Kemudian semuanya berhenti. Sunyi. Aku membuka mataku perlahan. Ruangan kembali seperti semula. Lilin-lilin menyala lagi, dan boneka-boneka itu masih tergeletak di tempatnya. Tidak ada bayangan, tidak ada suara. Hanya aku sendirian di kamar.
Tapi tubuhku lemas, seolah-olah semua energiku telah disedot habis. Aku tahu malam itu bukan halusinasi. Sesuatu yang besar telah bangkit karena ritualku, dan itu tidak akan pergi begitu saja. Keesokan harinya, aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Namun, aku mulai melihat perubahan di wajah suamiku. Wajahnya tampak semakin kurus, lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Dia hampir tidak berbicara lagi, hanya duduk termenung di ruang tamu, memandangi jendela seperti orang yang kehilangan arah. Mertuaku pun tidak lebih baik. Dia terus mengeluh tentang suara-suara aneh di rumah, bahkan di siang hari. Beberapa kali aku mendengar dia berbicara sendiri di dapur, seolah-olah sedang berdebat dengan seseorang yang tidak terlihat. "Apa kamu dengar itu, Maya?" tanyanya suatu malam. "Ada yang memanggilku dari kamar mandi, tapi saat kulihat nggak ada siapa-siapa." Aku hanya tersenyum tipis. "Mungkin ibu terlalu lelah," jawabku. Dalam hati aku merasa puas. Namun Lila menjadi kasus yang berbeda. Dia tidak pernah terlihat lagi sejak malam itu. Aku mendengar kabar bahwa dia dirawat di rumah sakit. Tubuhnya lemah dan pikirannya tidak stabil. Orang-orang mengatakan dia terus berteriak di malam hari, menyebut namaku berulang-ulang. Aku seharusnya merasa menang, tapi anehnya ada rasa kosong yang mulai merayap ke dalam hatiku. Malam berikutnya aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku melihat Lila berdiri di tengah ruangan gelap, menatapku dengan mata penuh air mata. "Apa yang kamu lakukan padaku?" tanyanya. Suaranya terdengar putus asa. Aku mencoba menjawab, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku. Kemudian di belakangnya muncul bayangan besar yang sama seperti yang kulihat malam sebelumnya. Bayangan itu mengulurkan tangan, meraih Lila dan menariknya ke dalam kegelapan. Aku terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhku basah oleh keringat. Hari-hari berikutnya menjadi lebih aneh. Aku mulai mendengar suara-suara di rumah, suara langkah kaki yang tidak pernah hilang. Malam-malamku penuh dengan mimpi buruk, dan aku tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Ketika aku melihat cermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Mataku terlihat cekung, wajahku pucat. Aku merasa seperti bayangan dari diriku yang dulu. Aku tahu, ini bukan hanya tentang mereka lagi. Aku telah membuka pintu untuk sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Malam itu, aku duduk di sudut kamar dengan kepala tertunduk. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena dinginnya udara, tetapi karena rasa takut yang kini membelitku. Aku memandangi boneka-boneka jerami di atas meja, benda-benda kecil yang menjadi saksi amarah dan dendamku. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisikku pelan. Suara itu nyaris tak terdengar di tengah kesunyian. Tapi pertanyaan itu terus menggema di kepalaku. Aku ingin percaya bahwa aku melakukan ini karena terpaksa, karena aku adalah korban dari pengkhianatan mereka. Namun, di sudut hati yang paling gelap, aku tahu aku telah menjadi seseorang yang berbeda. Tiba-tiba, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih berat, lebih tegas, seolah-olah sesuatu yang besar sedang berjalan mendekat. Aku menoleh ke arah pintu, tubuhku kaku. Pintu itu bergetar pelan, seperti ada seseorang yang mencoba masuk. "Maya!" Suara itu terdengar berat, dalam, dan menyeramkan. Aku tidak mengenali suara itu, tapi aku tahu itu memanggilku. "Maya, kamu pikir ini selesai begitu saja?" Aku membeku. Bibirku kering, aku bahkan tidak berani menjawab. Pintu itu terus bergetar, lebih keras dari sebelumnya. Aku menutup mataku mencoba melafalkan doa, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokanku. Suara itu berhenti, diikuti oleh keheningan yang menyesakkan. Aku menoleh perlahan, berharap semuanya sudah berakhir. Tapi saat aku membuka mataku, aku melihat sosok itu lagi. Bayangan hitam yang berdiri di sudut ruangan. Kali ini, bayangan itu lebih jelas, lebih nyata. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku terlalu lemah. Aku hanya bisa menatap bayangan itu dengan napas terengah-engah. "Kamu ingin mereka menderita, kan?" Suara itu terdengar seperti bisikan yang menelusup ke dalam pikiranku. "Mereka sudah mendapat apa yang kamu inginkan, tapi kamu lupa satu hal, Maya." Aku menelan ludah, meski tenggorokanku terasa kering. "Apa?" tanyaku dengan suara bergetar. "Kamu juga akan menanggung akibatnya."
Tiba-tiba bayangan itu bergerak cepat ke arahku. Udara di sekitarku terasa seperti tersedot keluar, membuatku kesulitan bernapas. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Bayangan itu membungkus tubuhku, menekan dadaku dengan berat yang luar biasa. Aku terjatuh ke lantai, terbatuk-batuk, mencoba melawan sesuatu yang tidak bisa kulihat dengan jelas. Dalam kepanikan itu, aku mendengar suara tawa Lila, mertuaku bahkan suamiku bercampur menjadi satu. Tawa itu mengejek, menusuk telingaku seperti jarum. "Kamu pikir kamu akan menang?" Suara-suara itu bergema. Aku menggelengkan kepala, menutup telingaku dengan tangan. "Tidak, aku hanya ingin keadilan. Aku hanya ingin mereka tahu rasa sakitku," teriakku. Tawa itu semakin keras, seolah-olah menghukumku. Aku merasa tubuhku mulai panas, seperti ada api yang menyala di dalam-dalam diriku. "Apa kamu tahu apa yang kamu lepaskan, Maya?" Bisik suara itu lagi, kali ini terdengar lebih dekat. Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Rasanya seperti aku sedang dihukum oleh sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa ku mengerti. Keesokan harinya, aku terbangun di lantai dengan tubuh yang lemas. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai, menyilaukan mataku. Aku memandangi boneka-boneka itu, yang kini terlihat seperti benda mati biasa. Tapi aku tahu itu semua belum selesai. Suamiku semakin parah. Dia tidak lagi keluar kamar, hanya terbaring dengan tatapan kosong. Kadang dia memanggil namaku dalam tidurnya, tapi bukan dengan nada mesra seperti dulu. Suaranya penuh ketakutan, seperti dia sedang memohon sesuatu dariku. Mertuaku tidak kalah aneh. Dia mulai berteriak di tengah malam, menyebut-nyebut nama almarhum suaminya. Dia mengaku melihat bayangan yang terus mengikutinya, bayangan yang tidak bisa dia jelaskan. Aku tahu mereka semua sedang dihantui, tapi aku tidak tahu apa yang menghantui mereka. Malam berikutnya, aku mencoba menenangkan diriku. Aku menyalakan lilin-lilin lagi, kali ini bukan untuk melakukan ritual, tapi untuk mencari jawaban. Aku membuka buku tua itu, mencari tahu bagaimana cara menghentikan semua ini. Namun, halaman-halaman buku itu kini penuh dengan tulisan yang tidak ku mengerti. Tulisan itu berubah menjadi simbol-simbol aneh, berantakan, dan menakutkan. Aku membalik halaman-halamannya dengan panik, sampai akhirnya aku menemukan satu kalimat yang terbaca jelas. Semua yang dimulai harus diakhiri dengan pengorbanan. Aku membeku. Kata-kata itu terasa seperti ancaman. Aku tahu, apapun yang telah kubangkitkan tidak akan berhenti sampai ada sesuatu yang dikorbankan. Aku menatap ke arah lilin yang menyala redup, menyadari bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, aku duduk di lantai dengan tubuh gemetar, memandangi kalimat di buku tua yang terbuka di depanku. "Pengorbanan," gumamku pelan, suaraku hampir tidak terdengar. Aku tidak tahu apa yang harus aku korbankan. Tapi firasatku mengatakan jawabannya akan lebih mengerikan daripada semua yang sudah terjadi. Di luar, hujan mulai turun, deras dan penuh amarah. Angin menerbangkan dedaunan ke jendela, menciptakan suara seperti ketukan. Aku mencoba menenangkan diriku, mengambil napas dalam-dalam, tetapi setiap helaan terasa berat. Aku merasakan sesuatu di ruangan itu, sesuatu yang tidak terlihat namun nyata. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka perlahan dengan suara berderit yang panjang. Aku menoleh dengan cepat. Napasku terhenti. Di sana berdiri mertuaku. Wajahnya tampak kosong, matanya menatapku tanpa berkedip. Rambutnya berantakan dan bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu yang tidak bisa kupahami. "Ibu, kenapa masuk tanpa mengetuk?" tanyaku. Meskipun sebenarnya aku tahu ada yang salah. Dia tidak menjawab. Perlahan dia melangkah masuk. Tangannya menggenggam sesuatu. Aku menunduk dan melihat benda itu, pisau dapur yang berkilat di bawah cahaya redup lilin. Tubuhku langsung tegang. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" Aku berdiri perlahan, mencoba menjaga jarak darinya. Mereka bilang, ini satu-satunya cara. Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Dia melangkah lebih dekat, tangannya gemetar, tapi matanya penuh dengan keteguhan yang menakutkan. Aku melangkah mundur, punggungku menyentuh meja tempat boneka-boneka itu berada. "Siapa yang bilang, Bu? Apa maksud ibu?" Dia tertawa kecil, suara tawanya terdengar gila.
Bayangan itu, mereka bilang aku harus menghentikanmu sebelum semuanya terlambat. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini adalah akibat dari ritual yang kulakukan, dan kini mertuaku menjadi korban berikutnya. Tapi ini sudah di luar kendaliku. Ibu, tenang. Kita bisa bicara baik-baik, kataku sambil mengangkat tangan mencoba menenangkannya. Dia tidak mendengarkan. Dengan cepat dia melompat ke arahku mengayunkan pisau itu. Aku berteriak, terjatuh ke lantai, sementara pisaunya hanya meleset beberapa inci dari tubuhku. Dalam kepanikan, aku meraih salah satu lilin dan melemparkannya ke arahnya. Lilin itu jatuh ke lantai dan api kecil mulai menyebar di karpet. Mertuaku mundur sejenak, tapi tatapannya tetap tajam. Maya, semuanya akan selesai malam ini, katanya dengan suara penuh amarah dan kebencian. Aku merangkak ke belakang, mencari sesuatu untuk melindungi diriku. Tanganku meraih boneka jerami yang ada di meja, dan tanpa berpikir panjang, aku mengangkatnya. Kalau ibu mendekat, saya akan melakukan sesuatu yang lebih buruk dari ini, teriakku sambil mengarahkan boneka itu ke arahnya. Dia berhenti, matanya melebar. Entah bagaimana, dia tampak mengerti ancamanku. Dia menatap boneka itu seolah-olah itu adalah senjata yang paling mematikan. Maya, jangan. Suaranya berubah menjadi penuh ketakutan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku menusukkan jarum ke dada boneka itu. Seketika mertuaku terjatuh ke lantai memegangi dadanya sambil mengerang kesakitan. Aku terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja kulakukan. Ibu, aku mendekatinya perlahan, tapi dia hanya menggelengkan kepala, matanya penuh dengan air mata. Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu bangkitkan, Maya? Kamu menghancurkan kita semua, katanya sebelum napasnya berhenti. Aku mundur dengan tubuh gemetar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aku menatap boneka jerami di tanganku, benda kecil yang kini terasa seperti kutukan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Aku tahu itu bukan mertuaku, dan jantungku berdetak semakin cepat. Pintu kamar terbuka, dan aku melihat suamiku berdiri di sana. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Maya, apa yang sudah kamu lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Air mataku mengalir tapi tidak ada jawaban yang bisa kuucapkan. Aku cuma ingin keadilan, bisikku pelan. Hampir tidak terdengar. Dia menatapku dengan sorot mata penuh kekecewaan. Kamu sudah menghancurkan segalanya, katanya sebelum melangkah pergi, meninggalkan aku sendirian di tengah kehancuran yang aku ciptakan sendiri. Aku duduk di lantai kamar dengan napas terengah-engah, merasakan dinginnya malam yang menusuk hingga ke tulang. Tubuhku terasa lemah, pikiranku berkecamuk. Di lantai di depanku, tubuh mertuaku terbaring kaku dengan mata terbuka. Wajahnya masih menyiratkan ketakutan yang luar biasa. Ini tidak mungkin terjadi, bisikku sambil memeluk lututku gemetar. Tapi suara langkah kaki di luar kamar menyadarkanku. Suamiku, dia tahu. Dia melihat semuanya. Aku tahu aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kalau dia melapor pada siapapun, aku akan selesai. Aku berdiri dengan gemetar, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengejarnya. Saat aku keluar kamar, lorong rumah terlihat lebih panjang dan gelap dari biasanya. Udara terasa berat, seakan setiap langkah yang kuambil semakin menjeratku dalam rasa bersalah. Aku mendengar suara isak tangis dari ruang tamu. Aku berjalan perlahan, mencoba mengintip dari balik dinding. Di sana, suamiku duduk di sofa dengan wajah terkubur di tangannya. Dia tampak rapuh, hancur, sama seperti aku. Maya, gumamnya pelan tanpa menoleh. Kenapa kamu lakukan ini? Aku mengatur napas, mencoba menjawab, tapi suara itu tidak keluar. Tubuhku kaku. Aku hanya berdiri di sana, memandangi punggungnya. Aku tahu kamu marah, aku tahu kamu merasa dikhianati, tapi ini... Dia menoleh. Matanya merah dan penuh air mata. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Kamu membunuh ibuku, Maya. Aku menggelengkan kepala dengan cepat. Bukan aku yang melakukannya. Ini semua karena apa? Karena dendammu? Dia berdiri, suaranya semakin keras. Kamu pikir dengan ini semuanya akan kembali normal? Kamu pikir aku akan kembali mencintaimu setelah apa yang kamu lakukan? Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku tahu dia benar,
tapi aku tidak mau mengakuinya. Aku merasa terpojok, dan satu-satunya hal yang bisa kupikirkan adalah bertahan. Semua ini karena Lila. Aku berteriak, suaraku pecah. Dia yang menghancurkan rumah tangga kita. Dia yang membuatmu berpaling dariku. Dia yang membuatku kehilangan segalanya. Dia menggelengkan kepala, tampak kecewa. Maya, aku memang salah. Aku berselingkuh, dan aku tahu itu dosa yang besar. Tapi yang kamu lakukan ini jauh lebih buruk. Kamu tidak hanya menghancurkan hidupku, kamu menghancurkan dirimu sendiri. Aku tidak tahan mendengar ucapannya. Rasa sakit di hatiku semakin menjadi-jadi, berubah menjadi amarah yang tidak bisa lagi kubendung. Kamu tidak pernah tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang kamu cintai, ujarku dengan suara bergetar. Kamu tidak pernah tahu bagaimana rasanya dipermalukan, diabaikan, dan diperlakukan seperti sampah. Dia terdiam, menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tapi sebelum dia bisa menjawab, pintu depan tiba-tiba terbuka dengan keras, disertai suara angin yang menderu. Kami berdua menoleh ke arah pintu, dan di sana berdiri sosok bayangan yang besar dan menyeramkan. Bayangan itu tampak seperti kumpulan kegelapan dengan mata merah yang menyala di tengahnya. Apa? Apa itu? Suamiku berbisik, mundur beberapa langkah. Aku tidak bisa menjawab. Tubuhku kaku, tenggorokanku terasa tercekat. Bayangan itu melangkah masuk, meninggalkan jejak kegelapan di lantai. Setiap langkahnya membuat udara di sekitarnya semakin dingin. Maya, suara berat itu kembali terdengar, menggema di seluruh ruangan. Sudah saatnya kamu menepati janjimu. Aku tidak pernah berjanji apapun. Aku berteriak dengan suara yang terdengar lebih putus asa daripada marah. Bayangan itu tertawa pelan, suara tawanya menggetarkan dinding. Kamu memintaku untuk menghukum mereka, dan aku sudah melakukannya. Sekarang, waktunya aku mengambil bagianku. Aku mundur perlahan, menggelengkan kepala. Tidak. Aku tidak tahu ini akan seperti ini. Aku tidak tahu. Bayangan itu mengulurkan tangan hitamnya ke arahku. Setiap keinginan ada harganya, Maya. Dan harga yang harus kamu bayar adalah jiwamu. Aku merasa udara di sekitarku semakin tipis, seolah-olah bayangan itu menyedot seluruh kekuatanku. Aku berusaha berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Suamiku mencoba mendekat, tapi bayangan itu menahannya dengan satu gerakan tangan, melemparkannya ke dinding dengan mudah. Maya, lari! Suamiku berteriak dengan sisa tenaganya. Tapi aku tidak bisa. Kakiku terasa berat seperti diikat oleh rantai yang tak terlihat. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap bayangan itu yang semakin mendekat, dengan rasa takut yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu malam ini akan menjadi malam terakhirku. Tapi di dalam hatiku, ada satu hal yang lebih menyakitkan daripada rasa takut itu. Penyesalan. Penyesalan karena aku telah membawa kehancuran ini, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diriku sendiri. Tubuhku kaku, terjebak di tengah antara bayangan yang semakin mendekat dan suamiku yang terbaring lemah di sudut ruangan. Suara-suara asing mulai memenuhi kepalaku, bisikan, tawa, dan jeritan yang bercampur menjadi satu. Aku tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana ilusi. Rasanya seluruh dunia sedang runtuh di sekitarku. Bayangan itu berdiri hanya beberapa langkah dariku sekarang. Sosoknya yang hitam pekat seperti menyerap seluruh cahaya di ruangan. Udara terasa semakin dingin menusuk kulitku hingga ke tulang. Maya, suara itu berbicara lagi, kali ini lebih lembut namun tetap menyeramkan. Kamu bisa memilih. Aku bisa mengambil jiwamu sekarang, atau kamu bisa menyerahkan sesuatu yang lebih berharga. Aku menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Apa maksudmu? Apalagi yang kau inginkan dariku? Bayangan itu tidak menjawab, tetapi tangannya terulur menunjuk ke arah suamiku. Aku terkejut, napasku tercekat. Dia, kata bayangan itu dengan nada dingin. Dia adalah akar dari semua penderitaanmu, bukan? Serahkan dia padaku, dan aku akan membiarkanmu pergi. Aku membeku. Kata-kata itu menggema di kepalaku, membuatku terjebak dalam dilema yang tak terbayangkan. Aku menoleh ke arah suamiku, yang menatapku dengan mata penuh ketakutan dan kebingungan. Maya, jangan dengarkan dia, suamiku berbisik. Suaranya terdengar serak dan lemah. Aku tahu aku salah.
Aku sudah menghancurkan kita, tapi jangan lakukan ini. Jangan biarkan dia mengambil bagian dari dirimu yang masih tersisa. Air mataku mulai mengalir. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Rasa benci dan dendamku pada suamiku masih ada, tapi di saat yang sama aku tidak bisa memungkiri bahwa sebagian diriku masih mencintainya. Aku hanya ingin semua ini selesai, bisikku pelan, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada siapapun. Bayangan itu tertawa pelan, membuat bulu kuduku meremang. Selesaikanlah dengan cara yang benar, Maya. Berikan dia padaku. Setelah itu kamu bebas. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penderitaan. Aku menutup mataku, mencoba memblokir suara itu, tetapi bayangan itu terus berbicara, terus menggoda, terus memanipulasi pikiranku. Kamu tahu dia pantas mendapatkannya. Dia mengkhianatimu, menghancurkanmu, membuatmu seperti ini. Dia adalah sumber dari semua penderitaanmu. Serahkan dia padaku, dan kamu akan mendapatkan kembali kendali atas hidupmu. Aku membuka mataku lagi, menatap suamiku yang terbaring lemah di lantai. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan mata penuh permohonan. Di saat yang sama, aku melihat semua yang telah dia lakukan. Pengkhianatan, kebohongan, penghinaan. Namun di tengah kemarahan itu, aku juga melihat kenangan kami yang dulu. Tawa, cinta, kebahagiaan yang pernah kami miliki bersama. Kenangan itu menghantamku seperti ombak besar, membuatku semakin bingung dan hancur. Aku tidak bisa. Aku akhirnya berkata, suaraku pecah. Aku tidak bisa menyerahkan dia padamu. Bayangan itu terdiam sesaat, seolah-olah sedang mencerna kata-kataku. Lalu dia tertawa keras, suara tawanya memenuhi ruangan. Baiklah Maya, katanya dengan nada sinis. Kalau begitu, aku akan mengambil semuanya. Tiba-tiba bayangan itu mengulurkan tangannya, dan aku merasakan sesuatu yang dingin mencengkeram hatiku. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk dadaku. Aku jatuh berlutut, berteriak kesakitan. Maya! Suamiku berteriak, mencoba merangkak ke arahku. Tapi bayangan itu hanya melambaikan tangannya, membuat suamiku terlempar kembali ke dinding. Jiwamu, tubuhmu, semuanya milikku sekarang, kata bayangan itu. Kamu akan menjadi alatku, Maya. Aku akan menggunakanmu untuk menyebarkan kegelapan kemanapun aku pergi. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Aku merasa seperti sedang tersedot ke dalam jurang yang gelap dan tak berujung. Tiba-tiba aku mendengar suara lain. Suara yang lembut dan hangat seperti bisikan angin di tengah malam. Maya, bangkitlah. Kamu lebih kuat dari ini. Aku membuka mataku perlahan, dan di sana aku melihat sosok lain. Bayangan kecil yang bercahaya berdiri di antara aku dan sosok gelap itu. Cahaya itu menyelimuti tubuhku, memberikan kehangatan yang luar biasa. Siapa kamu? Tanyaku dengan suara lemah. Aku adalah bagian dari dirimu yang kamu pikir sudah hilang, jawabnya. Bagian yang penuh dengan cinta, harapan, dan kekuatan. Cahaya itu semakin terang, melawan bayangan gelap yang berdiri di depanku. Bayangan gelap itu mundur perlahan, menggeram marah. Ini belum selesai, Maya, teriaknya sebelum akhirnya menghilang, meninggalkan ruangan yang kembali sunyi. Aku terjatuh ke lantai, tubuhku lemah, tapi napasku perlahan kembali normal. Suamiku merangkak ke arahku, memelukku dengan erat meskipun tubuhnya juga penuh luka. Kamu menyelamatkan kita, katanya pelan, air matanya mengalir. Aku hanya terdiam, menatap ke arah cahaya kecil yang kini mulai memudar. Aku tahu perjuanganku belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan untuk melawan kegelapan yang telah menghancurkan hidupku. Saat keheningan menguasai ruangan, aku berusaha bangkit dengan tubuh yang gemetar. Pelukan suamiku masih terasa hangat, tapi pikiranku berputar cepat. Cahaya kecil yang tadi menyelamatkanku telah lenyap, dan aku tidak yakin apakah itu benar-benar perlindungan atau hanya ilusi yang diciptakan pikiranku sendiri. Ini belum selesai, bisikku pada diri sendiri. Mataku menatap keluar jendela, di mana bayangan gelap tadi menghilang. Aku tahu sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Suamiku mengangguk pelan, meskipun tubuhnya lemah. Apapun itu, kita harus pergi dari rumah ini. Sekarang, aku menggelengkan kepala. Tidak, pergi tidak akan menyelesaikan apa-apa. Mereka akan terus mengikuti kita.
Satu-satunya cara adalah melawan. Maya, kamu tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Suamiku memohon, suaranya penuh ketakutan. Lihat apa yang terjadi pada ibu. Lihat apa yang hampir terjadi padamu. Aku menatapnya tajam. Ini semua karena apa yang kamu lakukan. Kalau aku tidak bertindak, mereka akan mengambil semuanya dariku. Dari kita. Dia terdiam. Aku bisa melihat rasa bersalah di matanya, tapi ini bukan waktu untuk mengasihani diri sendiri. Aku berjalan ke sudut ruangan, mengambil buku tua yang telah membawaku ke kekacauan ini. Aku membalik-balik halaman dengan tangan gemetar, mencari sesuatu, apa saja yang bisa memberiku petunjuk untuk melawan makhluk itu. Saat aku menemukan halaman yang penuh dengan simbol aneh, sebuah suara terdengar dari belakangku. Kamu pikir bisa melawanku dengan itu, Maya? Aku terhenti. Suara itu. Suara gelap yang sama. Aku berbalik perlahan dan di sana bayangan itu muncul lagi. Tapi kali ini lebih besar, lebih pekat dengan mata yang bersinar seperti bara api. Kamu hanya manusia lemah, katanya sambil mendekat. Tidak ada buku atau ritual yang bisa menghentikanku. Aku mencoba untuk tidak panik, tapi tubuhku gemetar tanpa kendali. Suamiku berdiri di depanku, melindungiku dengan tubuhnya, meskipun aku tahu dia tidak punya peluang untuk melawan makhluk itu. Jangan sentuh dia. Suamiku berteriak. Suaranya dipenuhi keberanian yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bayangan itu tertawa dingin. Dan kamu pikir bisa menghentikanku? Kamu bahkan tidak bisa menjaga keluargamu tetap utuh. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung kami berdua. Aku melihat suamiku terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. Tapi aku tidak bisa membiarkan itu menghancurkan kami lagi. Diam. Aku berteriak, memegang buku di tanganku dengan erat. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami. Bayangan itu tampak terkejut sesaat, lalu tertawa lagi. Kalau begitu, buktikan Maya. Aku akan memberimu pilihan terakhir. Serahkan dirimu padaku, dan aku akan membiarkan dia hidup. Atau aku akan mengambil kalian berdua. Aku merasa dunia berhenti. Suamiku menoleh padaku, wajahnya penuh ketakutan. Maya, jangan dengarkan dia. Jangan korbankan dirimu. Air mata mengalir di pipiku. Aku tahu ini adalah keputusan yang tidak pernah ingin kuambil. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan bayangan itu menang. Aku menatap bayangan itu dengan penuh kebencian. Aku tidak akan menyerahkan siapapun. Kalau kamu ingin mengambil sesuatu dariku, kamu harus melawanku dulu. Bayangan itu menyeringai. Matanya bersinar lebih terang. Bagus. Aku suka tantangan. Tiba-tiba ruangan berubah. Dinding-dindingnya seperti meleleh menjadi kegelapan, dan aku merasa seolah-olah aku sedang berdiri di tengah kehampaan. Suamiku menghilang dari pandanganku, meskipun aku bisa mendengar suaranya memanggil namaku di kejauhan. Maya, aku berteriak, mencoba mencarinya. Tapi bayangan itu muncul di depanku, lebih besar dan menakutkan daripada sebelumnya. Kamu memilih perang, Maya, katanya. Dan aku akan memastikan kamu menyesali keputusan itu. Aku meraih boneka jerami yang masih kusimpan, menusukkan jarum ke dalamnya dengan penuh amarah. Bayangan itu menggeram, tetapi tidak mundur. Trik kecilmu tidak akan berhasil kali ini, serunya, lalu melayangkan serangan ke arahku. Aku melompat ke samping, nyaris menghindari cengkeramannya. Aku membuka buku tua itu, membacakan mantra yang tidak sepenuhnya kupahami, berharap itu akan memberikan perlindungan. Kata-kata itu terasa berat di lidahku. Tapi aku terus membaca, meskipun bayangan itu mendekat semakin cepat. Cahaya kecil mulai muncul dari halaman buku, dan aku merasakan kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuhku. Aku menatap bayangan itu dengan keberanian yang baru. Kamu bukan satu-satunya yang kuat di sini, kataku dengan suara gemetar tapi penuh tekad. Bayangan itu tertawa kecil, tapi aku bisa melihat keraguan di matanya. Aku melangkah maju, mengangkat buku itu tinggi-tinggi, dan cahaya dari halaman semakin terang, mengelilingiku seperti perisai. Ini belum selesai, katanya sebelum tubuhnya mulai memudar, menghilang ke dalam kegelapan. Aku berdiri di sana, terengah-engah, tubuhku lemah tapi penuh dengan rasa lega. Aku tahu pertempuran ini baru saja dimulai, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa aku punya peluang untuk menang.
Aku mendengar suara suamiku lagi, memanggilku dari kejauhan. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku kembali ke dunia nyata. Aku terbangun dengan napas memburu di tengah ruang tamu yang gelap dan sunyi. Tubuhku terasa berat, seolah semua kekuatan telah terkuras habis. Cahaya kecil dari buku tua itu sudah memudar sepenuhnya, meninggalkan jejak abu di tanganku. Di sisiku, suamiku terduduk dengan wajah penuh luka dan mata yang lelah. "Maya," panggilnya pelan. "Apa kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk lemah, meskipun aku tahu jawabannya tidak sesederhana itu. Semua yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi buruk, tapi bekas-bekas kehancurannya nyata di sekitarku. Bau anyir darah, dinding yang retak, dan udara dingin yang masih terasa menusuk adalah bukti bahwa ini bukan khayalan. Aku menatap wajah suamiku. Ada bekas luka di pelipisnya, darah yang mulai mengering di sudut bibirnya, dan sorot mata yang dipenuhi rasa bersalah. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat ketulusan di sana. "Maya, aku tidak pantas untuk dimaafkan. Semua ini terjadi karena aku," ucapnya dengan suara bergetar. "Kalau saja aku tidak menghancurkan kepercayaanmu, semua ini tidak akan terjadi." Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku ingin membencinya, ingin terus menyalahkannya, tapi rasa itu tidak lagi sekuat sebelumnya. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan kesadaran bahwa dendamku telah membawa kami ke jurang kehancuran. "Semua orang punya kesalahan," kataku dengan suara pelan. "Tapi kita juga punya pilihan, Mas. Kita bisa memilih untuk berhenti menyakiti, berhenti saling menyalahkan. Kalau kita terus terjebak di masa lalu, kita tidak akan pernah bisa keluar dari kegelapan ini." Dia mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku berjanji, Maya. Aku akan memperbaiki semuanya. Apapun yang diperlukan, aku akan melakukannya." Aku ingin percaya padanya, tapi aku tahu itu tidak akan mudah. Luka di hatiku terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Namun, aku juga tahu bahwa kebencian tidak akan membawa kami kemanapun. Aku menoleh ke arah bayangan gelap yang sudah menghilang, meskipun aku bisa merasakan sisa-sisa keberadaannya di sudut ruangan. Makhluk itu mungkin akan kembali, membawa kegelapan yang lebih besar. Tapi aku tidak akan takut lagi. "Mulai sekarang kita harus melangkah bersama," kataku. Lebih kepada diriku sendiri daripada kepada siapapun. Bukan untuk melawan siapapun, tapi untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan ini. Hari-hari berlalu dengan lambat. Aku dan suamiku mulai membangun kembali hubungan kami, meskipun jalannya tidak mudah. Aku tahu bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan diberikan begitu saja. Dan dia, dengan segala kesalahan yang telah dia lakukan, berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia layak mendapatkan kesempatan kedua. Namun, bayangan gelap dari masa lalu tetap ada, mengintai di sudut-sudut pikiranku. Aku sering terbangun di tengah malam, teringat pada suara-suara menyeramkan dan perasaan dingin yang menyelimuti tubuhku. Tapi aku tidak sendirian lagi. Setiap kali ketakutan itu datang, suamiku ada di sisiku, memegang tanganku dengan erat. Aku juga belajar memaafkan diriku sendiri. Tidak ada yang sempurna dan aku telah membuat banyak kesalahan. Tapi aku tidak ingin hidupku dikendalikan oleh rasa bersalah dan penyesalan. Aku menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dendam atau kemarahan, melainkan dari keberanian untuk memaafkan, mencintai, dan melanjutkan hidup meskipun hati masih terluka. Untuk semua yang membaca cerita ini, izinkan aku berbagi satu pelajaran berharga. Hidup ini penuh dengan cobaan dan rasa sakit. Tapi kita selalu punya pilihan untuk menjadi lebih baik. Jangan biarkan dendam menguasai hati, karena itu hanya akan membawa kehancuran. Cinta, meskipun rapuh, adalah kekuatan yang bisa menyembuhkan luka terdalam. Jika kamu sedang merasa kehilangan arah, ingatlah bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat. Jangan takut untuk memulai kembali, jangan takut untuk memaafkan, dan yang paling penting, jangan pernah kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Terima kasih telah menemani kisahku. Semoga hari-harimu dipenuhi dengan cahaya dan keberanian untuk melangkah maju. Salam hangat dariku, Maya.